Padahal sebetulnya kalau susu kental manis itu memang dia ada susunya, tetapi kadar gulanya lebih tinggi daripada susunya. Sehingga memang kami dari Badan POM tidak menganjurkan susu kental manis itu dikonsumsi untuk bayi. Karena kadar gulanya sangat-sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast PC Patat NU Kabupaten Bantul. Kembali lagi berjumpa di edisi podcast kali ini. Dan kita masih edisi diskusi terkait dengan keamanan pangan dengan Ibu Eti dari Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk kali ini kita akan diskusi terkait minuman kekinian, Bu. Nah, sekarang kan menjamur tuh ya, di mana-mana ada minuman kekinian yang warna-warni, yang rasanya macam-macam seperti itu. Nah, karena ini menjadi salah satu gaya hidup kita yang baru gitu. Kadang-kadang kan kita beli itu jadi tren juga ya, Bu ya. Bukan karena kebutuhan, tapi kadang-kadang tren ya. Betul. Jadi ikut-ikutan. Nggak mau ketinggalan zaman ya. Itulah menjadi gaya hidup kita lah istilahnya. Tren kita. Nah, kita juga harus belajar nih sebenarnya minuman kekinian ini keamanannya seperti apa. Nah, nanti Ibu Eti akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, kita berjumpa lagi dalam podcast kali ini. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang pangan, kita bicara tentang keamanan pangan. Apa sih produk pangan itu yang menyebabkan dia tidak aman? Ada 3 hal yang menyebabkan suatu produk pangan itu menjadi tidak aman. Yang pertama, ketika dia ada cemaran biologis. Cemaran biologis itu cemaran yang terkait dengan mikroorganisme ya, misalnya ada bakteri, ada virus, ada jamur dan macam-macam. Kemudian yang kedua, cemaran kimia. Jadi tidak aman ketika ada cemaran kimia. Cemaran kimia itu biasanya mengandung bahan berbahaya, ada formalinnya, boraknya, kemudian pewarna tekstil, rodamin B, atau dia menggunakan bahan tambahan pangan yang berlebihan. Misalnya pakai pengawetnya melebihi batas maksimal, atau pewarnanya juga terlalu banyak. Nah, itu cemaran kimia. Yang terakhir dikatakan tidak aman ketika dia ada cemaran fisik. Nah, kalau cemaran fisik ini bisa kita lihat dengan indera kita. Mungkin di situ ada rambutnya, kerikut rambut atau potongan serangga, atau kemudian ada staplesnya. Nah, itu termasuk dalam cemaran fisik. Jadi suatu produk pangan dikatakan aman ketika dia bebas dari 3 hal ini, yaitu cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Ya. Cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Ya. Itu dikatakan aman ketika bebas dari itu. Nah, kita sekarang beralih ke minuman yang sekarang baru ngetren ya, istilahnya itu ya. Itu salah satu mereknya. Salah satu. Itu merek ya. Aduh, maaf, saya ini tidak kekinian, jadi saya malah nggak ngerti kalau itu merek. Kita nyebutnya minuman kekinian gitu. Begitu ya, minuman kekinian. Jadi memang kalau saya melihat minuman kekinian itu dari sisi keamanannya memang dia aman. Tetapi ada bahaya lain yang mengancam di situ. Jadi kalau kita bicara pangan kan tidak hanya aman saja, tapi kita bisa juga bicara apakah dia bergizi, apakah dia sehat, apakah dia bermutu ataukah tidak. Nah, untuk minuman kekinian ini, ketika saya melihat memang secara komposisi semua produk bahan-bahan yang digunakan itu aman. Tetapi kalau kita minum ini kadar gulanya ini sangat-sangat tinggi. Biasanya kalau minum itu manis sekali ya, manis sekali. Nah, itu nanti potensi bahayanya adalah jadi diabetes. Kalau memang sudah punya gen, jadi mungkin ada orang tuanya memang sudah punya penyakit diabetes ke anaknya, berarti kan dia secara genetik dia sudah punya keturunan ya. Kalau dia minum itu secara terus-menerus dan rutin, itu nanti bisa terkena penyakit diabetes. Kemudian yang kedua, potensi bahaya yang lain adalah obesitas. Ya, sebetulnya kalau kita yang sehat itu memang air putih ya, karena kalau air putih selain juga melancarkan metabolisme pencernaan kita, dia juga
Tidak ada bahan tambahan lain yang membuat tubuh kita menimbun sesuatu. Nah, kalau kita sering minum minuman kekinian itu tadi, berarti kan kita menimbun gula di dalam darah. Nah, penimbunan itu nanti bisa menyebabkan obesitas juga. Kalau sudah obesitas itu nanti bahayanya ke macam-macam, bisa tekanan darah tinggi lah, bisa jantung, bisa pokoknya macam-macam lah. Kalau sudah berat kita sudah melebihi batas itu kemungkinan penyakitnya akan lebih besar. Ya, oke. Jadi secara garis besar sebenarnya minuman kekinian ini aman, hanya saja kita perlu kontrol gitu ya, Bu. Ya, betul. Kita harus waspada, jangan karena rasanya enak, rasanya bikin kita jadi moodnya naik. Nah, itu terus kita sering sekali mengkonsumsi. Nah, itu nanti bukan amanannya, tetapi ke potensi bahaya tadi, bisa obesitas, bisa diabetes. Iya, karena sepengalaman saya juga, Bu, itu dari penyedia satu dengan yang lain itu beda. Misalnya ada yang memang bahannya itu dari susu murni gitu, yang dicampur dengan brown sugar misalnya. Tapi ada juga ketika saya pesen yang sama, itu tuh susunya pun bukan susu murni, tapi susu yang kental manis kemasan dan masih ditambah gula, Bu. Saya pernah lihat itu. Padahal sebetulnya kalau susu kental manis itu memang dia ada susunya, tetapi kadar gulanya lebih tinggi daripada susunya. Sehingga memang kami dari Badan POM tidak menganjurkan susu kental manis itu dikonsumsi untuk bayi karena kadar gulanya sangat-sangat tinggi. Sebetulnya susu kental manis itu hanya dipakai sebagai topping lah istilahnya. Sebagai topping ya, saja. jadi kalau kita beli misalnya es teler gitu kan, dikasih susu kental manis di atasnya. Nah, itu sebagai topping, atau sebagai dia misalnya kita bikin roti tawar dikasih susu. Nah, itu sebagai topping juga. Jadi dia bukan dipakai untuk minum ya, jadi sebagai topping yang menyertai makanan-makanan yang lain supaya kadar gulanya menjadi tidak terlalu tinggi. Oke, nah ini info penting juga ya teman-teman sekalian, karena kadang-kadang kita menggunakan susu kental manis ini sebagai minuman, jadi dibikin langsung dicampur dengan air diminum. Nah, itu tidak dianjurkan ya, Bu? Ya, betul, terutama untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan ya. Takutnya dia nanti terus jadi obesitas atau diabetes. Tapi kalau untuk yang hanya mungkin sebulan sekali itu monggo silahkan, tetapi jangan menjadi kebiasaan kita minum SKM itu sebagai minuman susu. Nah, karena sebetulnya tujuan SKM itu adalah untuk topping. Oke, jadi kalau misalnya kita membeli minuman kekinian pun kita juga harus lihat nih, bisa membedakan mana yang memang bahannya itu cukup aman kita konsumsi dan mana penyedia yang harus kita hindari. Misalnya kalau kita tahu masih ditambah gula dan lain-lain, itu kita kasih peringatan gitu, Mbak atau Mas, maaf ya, nggak perlu ditambah gula. Ya, betul gitu. kan, kadang-kadang minuman seperti itu bisa request ya. Jadi kadang-kadang jangan, nggak usah tambahin itu, atau gulanya dikurangin, jangan terlalu manis. Nah, itu monggo silahkan, itu akan lebih sehat buat kita. Oke, nah ini yang terakhir nih, Bu, kita minta tipsnya dong, Bu, biar kita ketika membeli minuman kekinian itu benar-benar yang memang aman atau sehat untuk kita gitu. Ya, sebetulnya kalau kita lihat mereka itu kan komposisinya biasanya sudah dalam bentuk dimasukkan di toples yang kita nggak tahu itu sebetulnya apa. Nah, mungkin kita bisa sesekali tanya juga, ini bahan bakunya apa sih, Mbak? Kemudian ini apa sih? Kalau memang itu dari bahan baku yang sudah terdaftar atau memang yang sudah aman, monggo silahkan diteruskan saja. Tapi siapa tahu nanti dia menambahkan sesuatu yang ternyata itu berbahaya. Itu yang pertama. Sesekali kita juga bolehlah kepo kepo untuk kesehatan kita. Kemudian bisa juga kita lihat kebersihannya. Karena kalau minuman kekinian kan kadang-kadang juga dijajakan di pinggir jalan ya, tidak hanya di satu tempat yang bersih yang bagus gitu kan, enggak. Ada juga yang dijajakan di pinggir jalan. Nah, itu juga harus kita lihat bagaimana kebersihan penjualnya, peralatannya, kemudian wadah-wadahnya. Nah, itu juga harus kita lihat. Oke, jadi harus memilih ya, Bu ya. Ya, mengamati, betul. memilih gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi yang menjadi bagian dari hidup kita saat ini, ada minuman kekinian, kita perlu berhati-hati, memilih, memilah, mengamati mana yang aman untuk kita. Kenapa kita harus cukup repot terhadap makanan yang kita konsumsi? Karena
Penyakit yang timbul itu juga dari makanan. Betul, yang ya. Kita mungkin ini ya kadang-kadang kita berpikir wah bong ya sampai sekarang istilahnya saya nggak kena apa-apa, saya nggak kena penyakit, saya sehat-sehat saja. Betul. Tetapi siapa tahu nanti pas kita tua itu penyakitnya muncul semua. Makanya investasi kesehatan sejak masih belia itu sangat-sangatlah penting. Iya Bu, itu ya kuncinya teman-teman semua, investasi kesehatan sedini mungkin. Betul. Makanya dari itu kita harus menjaga kualitas pangan kita. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eti sudah berbagi banyak ilmu pengetahuan, dan saya yakin ini bisa menjadi catatan ibadah untuk Ibu juga karena sudah ikut menjaga keselamatan, kesehatan banyak orang. Amin, terima Semoga kasih. bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih, dan kita akhiri teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.